Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dur ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu
ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wanduriyatina kafir an sayatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna an-nishari baidna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna baligh maqasidana wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-96, Al-Baqi, yang maha kekal. Allah Subhanahu wa taala Al-Baqi, yang maha kekal, dan keberadaannya itu sendiri tentu atau wajib apabila pikiran mengaitkannya dengan masa mendatang disebut abadi, dan bila dikaitkan dengan masa lalu disebut al-qadim atau yang dahulu. Yang abadi adalah sedemikian rupa sehingga keberadaannya ke masa mendatang tidak ada akhirnya. Adapun yang mutlak azali adalah dia yang keberadaannya ke masa lalu tidak berakhir pada saat pertama, sehingga dan dengan demikian dia dinyatakan azali. Adapun perkataan Anda, keberadaan itu sendiri tentu meliputi semua itu, sehingga nama-nama ini hanya digunakan sejauh pikiran mengaitkan keberadaannya dengan masa lalu atau masa mendatang. Hanya benda yang berubah-ubah sajalah yang ikut ambil bagian dalam masa lalu atau masa mendatang. Karena masa lalu dan masa mendatang merupakan ungkapan sementara, hanya perubahan atau gerak yang ikut ambil bagian dalam waktu. Karena gerak terbagi menjadi masa lalu dan masa mendatang. Dan segala yang berubah-ubah ikut ambil bagian dalam waktu melalui perubahan,
yaitu gerak. Jadi apapun yang tidak tersentuh perubahan dan gerak, ia tidak dalam waktu dan masa lalu serta masa mendatang, juga tidak memiliki bagian di dalamnya, sehingga tidak ada bedanya dengan abadi. Ini karena masa lalu dan masa mendatang hanyalah nyata bagi kita ketika hal-hal baru akan terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Imam Al-Ghazali kata-katanya mubeng, tapi bisa kita pahami. Ketika berbicara dengan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, itu pasti ada kaitannya dengan waktu dan perubahan. Masa lalu Pak Bas SMA misalnya. Masa sekarang Pak Bas sudah jadi orang tua. Masa yang akan datang Pak Bas bisa jadi tiada, kan begitu. Lalu misalkan begini, ada semacam kata ganti, saya, lalu apa Pak Bas kata ganti itu? Dia, kamu. Saya Fahrudin, saya Pardi, saya Basuki, saya Hudawi, saya Bambang, dan seluruh saya semuanya. Dan akhirnya saya Fahrudin mati, saya Pardi mati, saya Basuki mati semua. Tinggal satu saya. La ilaha illa ana. Satu-satunya yang tidak mati harus ada, yaitu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Lalu ada ganti lagi dia Fahrudin, dia Pardi, dia Basuki, dia Hudawi, dia Fahrudin mati, dia Pardi mati, semua dia mati semua, tinggal hanya satu dia, yaitu la ilaha illa huwa. Huwa itu kan dia, tidak ada Tuhan kecuali dia. Nah, lalu ada ganti lagi apa Pak? Kamu Fahrudin, kamu Pardi, kamu Basuki, kamu Hudawi, kamu semuanya. Akhirnya akan mati semua, tinggal aja kamu. Maka ada kata-kata la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali kamu. Anta itu kan kamu. Bisa dipahami. Jadi maka ketika kita mengkaji Al-Baqi, Allah yang Maha Kekal, itu bahwa Allah itu tidak disentuh dengan ada kata-kata masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Karena Allah tidak mengalami perubahan. Sedangkan seluruhnya itu akan ada perubahan. Allah Maha Dahulu Qadim. Itu karena sebelum adanya alam ini Allah sudah ada. Sehingga Allah Maha Qadim, Maha Dahulu. Dan seluruhnya nanti alam ini akan hancur, tinggal hanya Allah. Maka hanya Allah lah yang kekal. Nah ini oleh orang-orang yang mendewa-dewakan akal itu sulit untuk bisa menerima. Sehingga saya pernah membaca hadis itu, besok di surga itu adalah yang bisa masuk surga itu orang-orang yang bodoh. Bodoh dalam arti orang-orang itu tidak menggunakan akal ketika beriman itu. Karena akal tidak mampu. Sehingga kalau orang itu mendewa-dewakan akal, wah ini tidak masuk akal, ini tidak bisa ini. Ya akhirnya dia tidak percaya kalau alam ini diciptakan, kalau nanti alam itu akan hancur. Ini sehingga pada masa Rasulullah SAW itu berdakwah, menyampaikan bahwa dunia ini akan hancur dan manusia itu setelah mati akan dihidupkan kembali. Itu ada yang datang bawa tulang-tulang. Ini Muhammad, mana mungkin orang sudah seperti ini kok bisa dihidupkan kembali itu.
Ya karena dia menggunakan akal, tidak lagi memahami tentang iman. Sehingga banyak pada waktu itu orang-orang kafir itu sulit untuk menerima ketika Rasulullah turun ayat bahwa nanti dunia ini akan hancur, akan ada yang namanya hari pembalasan, sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan kebaikan juga akan dibalas. Itu sulit untuk bisa percaya. Lalu ketika pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, itu bukan berbicara tentang hari akhirat. Itu adalah kepentingan duniawiyah. Dia membawa apa itu ke berhala-berhala. Itu tujuannya apa? Ketika dia mau berdagang, minta perlindungan. Ya ini tambah bodoh lagi. Jadi berhala disembah-sembah itu dalam rangka untuk menolong agar ketika berdagang itu untung, ketika belum punya jodoh dapat jodoh. Lah bagaimana bisa berhala itu wong dia dibuat sendiri. Ketika ada lalat di hidungnya juga dia tidak bisa mengusir lalat itu, kok disembah-sembah. Tapi ya tidak tahu pada waktu itu ya luar biasa kalau saya membaca sejarahnya Nabi itu sampai orang yang tidak menyembah berhala itu dikejar-kejar, diseksa karena tidak mengikuti tradisi leluhur. Bahasanya begitu. Jadi Rasulullah berdakwah mengajak orang menyembah Allah itu melanggar tradisi leluhur. Sehingga harus tidak boleh. Semua orang kafir Quraisy itu harus mengikuti tinggalan leluhur menyembah berhala-berhala itu. Dan barang siapa dari orang-orang Quraisy yang tidak menyembah berhala, dia harus dihukum. Nah ini karena dia itu meyakini apa yang ditinggalkan leluhur itu sudah benar. Dia tidak lagi berpikir tentang kebenaran yang lain. Lalu apa yang kita peroleh ketika kita berulang-ulang baca Asmaul Husna termasuk Al-Baqi? Itu Allah akan memberikan kesadaran pada kita, akan memberikan kekuatan pada kita menjadi orang yang punya keyakinan yang kuat bahwa hari pembalasan itu ada. Sebab kalau seseorang ini ragu terhadap hari pembalasan, apalagi tidak percaya, udah hidupnya diombang-ambingkan oleh pikirannya sendiri. Katakanlah mau berbuat baik terhadap orang lain, membantu orang lain, dia ragu. Apa artinya uang sebanyak ini saya berikan Pak Pardi? Kan ini hasil kerja saya. Ya, tapi kalau orang itu yakin adanya hari pembalasan, tidak ada lagi keraguan seperti itu. Dia berbicara masalah kehidupan akhirat. Begitu juga ketika seseorang itu ada kesempatan dan ada niat untuk melakukan keburukan. Misalkan yang sekarang sedang rame itu kan orang melakukan korupsi itu Pak. Orang bisa korupsi kan karena ada kesempatan. Enggak ada seperti saya, enggak ada yo aman-aman saja. Nah kalau ada kan muncul. Dalam diri itu ya Pak Abdul, kejahatan itu muncul karena ada kesempatan dan ada apa lagi Pak? Niat ya. Nah itu. Nah, kalau orang itu tidak dibentengi dengan keyakinan bahwa hari pembalasan itu ada, wah mumpung. Bahkan di TikTok apa itu, ada Gus siapa itu yang punya ilmu yang tinggi, tapi dia anggota dewan,
justru ikut terlibat. Nah ini kan tidak menjamin Pak, ilmu yang tinggi itu tidak menjamin orang untuk tidak melakukan kejahatan. Nah ini maka penting Pak Abul ya, kita harus berulang-ulang baca Asmaul Husna. Ya kita ini semua tidak tahu, tapi kan kejahatan itu tidak hanya korupsi, berbagai macam. Sehingga dengan kita membaca Al-Baqi ini paling tidak bisa mengerem ketika kita akan melakukan keburukan-keburukan. Dan bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya sederhana saja, kita berumah tangga itu kan tidak pernah sepi dari persoalan. Istri marah-marah misalnya. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu ada, kita kan bisa ngerem toh. Bisa ngerem, tapi kalau tidak, kan kadang sampai terjadi, pernah itu ada orang karena diomeli istrinya ndak kuat, akhirnya ikut marah perang mulut, tidak selesai perang mulut diteruskan perang fisik tidak selesai, sampai seorang suami itu tega membunuh istrinya itu. Itu saya pernah baca itu. Setelah dia membunuh istrinya, dia bingung. Wah, gimana ini? Sampai akhirnya dia sudah kemasukan setan ya Pak, saya baca ceritanya itu. Akhirnya istri itu dipotong-potong dan diwadahi karung, dibuang. Padahal orang ini adalah guru agama Pak. Di Jakarta itu sama. Nah ini, jadi maka kita selalu melaksanakan sholat waktu, dan jangan sampai ketika kita habis sholat itu selalu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis itu, doa yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua hal. Yang pertama, jam 3 malam itu saat-saat dikabulnya doa. Lalu yang kedua adalah setelah sholat fardu. Jadi setiap setelah sholat fardu oleh Pak Amjad itu kita ya bahasanya diwajibkan lah sekali saja membaca Asmaul Husna. Lah Asmaul Husna itu istimewa Pak Bas. Jadi kita membaca Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan sampai ya Sobur, itu secara otomatis sudah doa. Tanpa Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yakinan shadiqa. Tanpa itu sudah. Tapi akan lebih sempurna kalau setelah Asmaul Husna kita baca, kita lengkapi dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Syailin, ya Mujibat Dawa, ya Qadil Hajat. Nas'aluka ya Allah imanan daima, iman yang kuat, wa nas'aluka yakinan shadiqa, keyakinan yang benar-benar yakin, wa nas'aluka ilman nafi'a, berilah kami ilmu yang memberikan manfaat, wa nas'aluka afwa wal afiyah, berilah kami keampunan dan kesehatan, wa nas'aluka tamamal afiyah, dan berilah kami kesempurnaan kesehatan yang sempurna, wa nas'aluka syukra alal afiyah, dan berilah kami mensyukuri atas kesehatan ini, wa nas'aluka hina aninas, dan berilah kami tidak pun membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita sudah mohon pada Allah tidak butuh orang lain, aman-aman saja. Kita makan hasil karya sendiri tanpa pemberian istri. Loh, makan uang istri itu sedih loh Pak. Pernah saya itu bar PHK, enggak punya pekerjaan, makan tempe tapi hasil dari istri makannya enggak sampai ke dalam kok. Malu rasanya. Ibu-ibu perlu mendengar ini. Jadi bapak-bapak itu dalam kondisi terjepit. Kalau sementara gandul orang perempuan, tidak usah dibilangi
ini makan, itu sudah rasanya sudah tidak enak, apalagi sudah dibilangi, ini makan adanya ini, waduh rasanya. Maka kita harus berulang-ulang doa itu, hinaan ninas itu kan jangan sampai kita bergantung pada orang lain. Apalagi bergantung pada mertua, wah tambah susah lagi. Kadang-kadang anak muda sekarang kan bahasanya hidup poya-poya. Apa itu yang sembilan dapat apa itu? Lalu yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita mengkaji Al-Baqi ini, kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk yang maha kekal. Kita tidak berbuat apa-apa kecuali hanya kepada yang maha kekal. Bukan karena manusia. Kita berbuat baik kepada istri karena kita adalah ingin disenangi oleh yang maha kekal. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah ini bukan karena kita pengurus takmir, bukan. Tapi karena ingin dicintai oleh yang maha kekal. Jadi kalau seluruhnya kita niatkan hanya kepada yang maha kekal, yang maha abadi, karena tadi seluruhnya saya mati semua, dia mati semua, kamu mati semua, tidak artinya kalau kita berbuat untuk diri saya, untuk diri dia, untuk diri kamu, tidak ada artinya. Kita apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha kekal abadi. Selain Allah pasti akan hancur. Kalau kita melakukan apapun yang kita lakukan tidak karena Allah, akan sia-sia. Karena dia akan musnah. Kita berbuat menyenangkan istri kalau hanya karena istri, sia-sia, wong istri nanti akan meninggal. Belum tentu meninggalnya duluan kita ya Pak. Kadang istri lebih dulu, pas kita berbuat baik-baik jebul meninggal lebih dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.